البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Kita meneruskan kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala, masih di kitab Syiyam. Pada pertemuan terakhir semua oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala bahwa seseorang boleh ketika puasa, kalau dia dalam keadaan bisa mengendalikan diri, bisa menahan hawa nafsu untuk mencium istrinya atau mungkin bersentuhan dengan istrinya, sebagaimana Nabi SAW. Kita sebutkan di situ ada pendapat Ibnu Hazm ketika diperbincangkan hukum mencium atau memegang istrinya dia dalam keadaan berpuasa, khususnya di bulan Ramadan. Beliau berlebihan mengatakan istihbab, ini disukai. Nah, ini salah. Berikutnya hadis nomor 651. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hadis muttafaqun alaih. Hukum orang yang lupa ketika berpuasa. Qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, man nasiya wa huwa shaim, barang siapa yang lupa dan dia dalam keadaan berpuasa. Fa'akala aw syariba, kemudian dia makan. Ya, kemudian dia dalam keadaan makan, aw syariba, atau dia kemudian minum. Fal yutimma shaumahu, maka hendaknya dia menyempurnakan puasanya. Fa inna ma at'amahu Allah, karena sungguhnya Allah memberikan makan dia. Wa saqahu, dan memberikan minum kepada dia. Muttafaqun alaih. Di sini semua oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Walil Hakim, disebutkan oleh Imam Hakim, sahih juga. Nabi SAW mengatakan, man aftara fi Ramadan, barang siapa yang berbuka di bulan Ramadan nasian karena lupa, fala qada'a alaihi, tidak perlu mengqadha, tidak perlu mengganti, wala kafarah, dan tidak perlu membayar kafarah. Ya, tidak perlu kemudian memerdekakan budak atau memberikan makan, tidak. Bahwa sahih, dan ini adalah sahih. Maka di sini diperbincangkan para ulama, idza nasiya shaim fa'akala wa syariba. Apabila orang yang berpuasa lupa, dia makan atau minum, kesimpulannya adalah tidak membatalkan. Hadis ini jelas menunjukkan. Demikian juga ayat Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, janganlah Engkau menghukum kami karena kami lupa ataupun tidak sengaja. Kemudian man akala aw syariba nasiyan, fal yajibu i'lamu ala man ra'ahu. Apabila seorang makan ataupun minum lupa, apakah untuk memberitahu kepada orang yang melihatnya? Iya, beritahu. Mungkin dikira dia sengaja makan dan minum, kan demikian. Demikian juga sebaliknya, orang yang dia itu melihat temannya makan, "Duh, kamu kok makan?" gitu. Jangan dibiarkan. Kamu kan puasa. Demikian. Jangan orang diperingatkan mengatakan, "Loh, kenapa kamu tadi memberikan peringatan aku, biarkan aja biar aku makan." Tidak boleh juga. Ini kesimpulannya untuk saling memberikan nasihat. Kemudian law akala nasiyan fa dhanna annahu qad aftara fa akala amdan. Barang siapa yang makan lupa dia, ya setelah lupa dia baru ingat, "Oh iya, tadi aku makan." Dan dia sedang makan ini. Kemudian dia sekalian makan. Maka seperti ini tidak boleh. Ya, kalau dia lupa atau mungkin baru minum separuh umpamanya, ya segera ditinggalkan, tidak kemudian diteruskan makannya. Kemudian juga jima'u shaim nasiyan, orang yang berpuasa lupa kemudian mendatangi istrinya, menjimainya, seperti makan dan minum, tidak mengapa, walaupun ini sesuatu yang aneh. Kemudian man dakhala fi halqihi dzubab, barang siapa yang masuk di kerongkongannya itu atau tenggorokannya itu lalat, dia dalam keadaan puasa. Demikian juga mungkin tepung atau mungkin debu, ya seperti ini tidak mengapa, karena dia tidak sengaja. Demikian juga orang yang makan atau minum, dia tidak tahu bahwa itu adalah haram, ya tidak mengapa, namanya orang yang bodoh.
Kemudian idza ajra al-muftir bihi qahran, kalau dia dipaksa untuk makan atau minum, kesimpulannya adalah tidak batal karena dia apa? Dipaksa. Sebagaimana dalam surat An-Nahl ayat yang ke-106, ila man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman, kecuali orang yang dipaksa dan hatinya tenang di dalam keimanan. Kemudian la ukriha shaim ala ayyakula bi nafsihi fa akala aw syariba aw ukrihat al-mar'a ala tamkin fa makanat. Orang dipaksa untuk makan, dia berpuasa. Demikian juga perempuan dipaksa untuk berjima umpamanya. Ya, maka sebenarnya tidak batal. Semuanya tidak batal karena dipaksa. Walaupun di situ ada dobit atau ketentuan namanya dipaksa itu disebutkan kalau orang yang memaksa itu benar-benar mampu untuk memaksa, demikian juga orang yang dipaksa itu tidak mampu untuk menghalangi. Demikian juga ya orang ini benar-benar dihukum dengan ini diancam dengan sesuatu yang jelas. Ya demikian. Kemudian berikutnya hadis nomor 652. Hukum orang yang muntah. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis ini diperbincangkan dengan keras oleh para ulama. Hadis ini dhaif, mu'al, berpenyakit. Dari jalan Isa bin Yunus an Hisham bin Hasan. Ya, di sini para ulama seperti Imam Ahmad, Imam Bukhari, Abu Daud mengatakan di sini adalah mu'al. Di antara Imam Ahmad mengatakan di sini berpenyakit karena hadatsa bihi Isa wa laysa wa huwa fi kitabih. Isa bin Yunus menyampaikan hadis ini dan tidak ada di bukunya. Qala taufihi, dia salah dalam hadis ini. Demikian. Jadi kesimpulannya di sini adalah dhaif. Imam Nasai mengatakan itu adalah mauquf. Ya, demikian. Atau ya yang membuat hadis ini menjadi mauquf. Waqafahu atau. Lalu bagaimana? Ya, disebutkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man dara'ahul qai' fala qada'a alaih." Barang siapa yang muntah itu mendorong dia, yakni ingin muntah dan dia tidak untuk memuntahkannya. Ya. Jadi pengen muntah seperti itu dan muntah itu keluar. Fala qada'a alaih, maka tidak perlu mengqada, mengganti. Wa man istaqa'a, barang siapa yang memuntahkan sengaja umpamanya tangannya, jarinya dimasukkan ke mulutnya atau ditekan kerongkongannya itu kemudian muntah, fa alaihil qada, maka untuk dia itu mengganti puasanya. Rawal khamsah, sebuah yang 5 wa alahu Ahmad. Imam Ahmad mengatakan hadis ini berpenyakit. Wa qawahu Darqutni, Imam Darqutni menguatkan. Hadis tadi kita sebutkan dhaif. Lalu bagaimana hukum orang yang muntah? Kesimpulannya adalah kalau dia sengaja memuntahkan maka batal. Tetapi kalau tidak sengaja maka tidak batal. Walaupun ada yang berpendapat seperti Imam Bukhari, Imam Malik, ya demikian juga para ulama yang lain, bahwa sengaja atau tidak sengaja maka tidak membatalkan muntah itu. Pendapat Syekh Mukbil Rahmatullah, Syekh bin Baz dan Syekh Utsaimin bahwa apa? Tidak membatalkan. Muntah itu sengaja atau tidak sengaja tidak membatalkan. Walaupun Ibnu Munzir mengatakan di situ ada ijma, ya, bahwa kalau sengaja maka batal, kalau tidak sengaja maka tidak batal. Sebenarnya tadi kita sebutkan bahwa kalau dia sengaja, ulama mungkin batal dan seperti ini, tapi kalau tidak sengaja tidak batal. Kemudian di sini ada beberapa permasalahan. Ibtila urik, menelan ludah. Bagaimana ini disebutkan? Sebagian ulama mengatakan kalau menelan ludah seperti kebiasaan ada, ya, kebiasaan orang menelan ludah, maka tidak batal. Tapi kalau kemudian dikumpulkan ludahnya dalam mulutnya kemudian ditelan maka ini batal. Sebagian mengatakan seperti itu. Tapi kesimpulannya adalah apa? Wallahu alam, sengaja dikumpulkan atau tidak sengaja itu tidak membatalkan. Ya demikian. Karena untuk mengatakan itu membatalkan butuh pada dalil. Dan itu bara'atul asliyah asalnya adalah tidak membatalkan. Itu pendapat Syekh bin Baz, ya, demikian. Demikian sebetulnya.
Kemudian idza tala'a riqa ghairihi, bagaimana kalau menelan ludah orang lain? Kesimpulannya adalah batal. Subhanallah yang mau. Ittafaqul ulama, ini sepakat ulama bahwa itu adalah batal menelan ludah orang lain. Di situ ada dibahas juga ya baqiyatu ta'am allati fi khilalil asnan. Sisa makanan yang ada di sela-sela mulut. Ya. Disebutkan pendapat jumhur ulama, idza bala minu syai'an, kalau dia telan itu yang tersisa di sela-sela mulut itu sengaja dia telan, maka itu muftiran, membatalkan. Demikian. Karena termasuk makanan demikian. Jadi hendaknya bagaimana ya kalau ada sisa makanan dibuang. Ya demikian. Kemudian baqaya ta'am allati yusahibu rik, sisa makanan yang ada di ludah. Ya demikian. Sebutkan ijma para ulama, kalau itu tersisa di ludah, mereka mengatakan, Ibnu Munzir mengatakan ijma tidak mengapa. Ya biasa di mulut yang ada di ludah dan sebagainya. Kemudian berikutnya mayudu fil fam min at'am bitadawuq wal mudhi. Ini sering dilakukan kadang. Apa yang diletakkan di mulut dari makanan untuk dirasakan, sudah asin atau sudah manis atau sudah enak dan sebagainya. Ya kesimpulannya adalah la ba'sa, tidak mengapa. Idza kana li hajah, kalau dia ada keperluan, malam yabtali'uhu, kalau tidak dia telan. Sebutkan ucapan Ibnu Hazm, wala yanqudu shaum madghu ta'am uduk malam yata'ammad bal'ahu. Tidak membatalkan puasa orang yang dia itu menelan mungkin mengunyah dari masakan itu atau mungkin merasakannya selama tidak sengaja untuk menelannya. Jadi jangan ditelan. Ya tidak boleh ditelan. Berarti kalau ditelan dia makan berarti. Tapi kalau untuk merasakan maka boleh. Ada di situ yakni asar ucapan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, tapi sanad dhaif. La ba'sa ayata'am as-sha'im minal qidr, tidak mengapa orang merasakan makanan orang berpuasa itu dari periuk. Tapi hadisnya dhaif. Asar ini. Jadi kesimpulannya yang penting dia tidak menelannya. Disebutkan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, anna manatul hukum bil iftar wa wusul ta'amil al-halq. Ini tidak ada, laisa hunak, tidak ada di situ dalil yang mengatakan bahwa batal atau tidak. Batal itu adalah makanan itu sudah sampai ke tenggorokan atau belum. Bukan ukurannya di tenggorokan, bukan. Kemudian Syaikhul mengatakan wawati itu jelas. Ya. Karena kadang-kadang makanan itu sampai ke tenggorokan, kan itu. Atau kerongkongan. Sebagian mengatakan ini ada tempat jalan makanan dan tempat jalan udara itu. Walakin lam yabtali'uhu. Tapi tidak dia telan dan tidak turun ke bawah, maka ini tidak membatalkan. Jadi tidak batasnya di tenggorokan ini. Kalau dia kemudian keluarkan itu tidak batal. Bagaimana mengunyah-ngunyah seperti permen karet dan sebagainya disebutkan. Kalau memang benar-benar ya dulu dia mana ada itu bukan permen tapi sesuatu yang dia gigit-gigit itu. Tidak habis, tidak hilang sama sekali. Ya kalau tidak berpisah sama sekali tidak membatalkan. Tapi seperti ini tidak seperti keadaan orang yang berpuasa, mengunyah-ngunyah mulutnya tidak bisa diam. Tapi yang jelas tidak membatalkan selama tidak ada bagian itu yang masuk ke dalam perutnya. Bagaimana menelan an-nakhamah? Nakhamah itu ingus yang ada di hidung. Ya, sebenarnya adalah tidak membatalkan. Tapi hendaknya dia berhati-hati. Sebagian mengatakan kalau ingusnya di hidung itu sampai ke mulut namanya, kemudian dia telan, seperti itu membatalkan, sebenarnya tidak. Tapi harus berhati-hati. Jangan kemudian dia sengaja ingusnya ditelan, ini dimasukkan ke mulut dulu baru ditelan. Kemudian man tamat madha wa istansyaqa. Barang siapa dia itu berkumur-kumur atau masukkan air ke hidung kemudian masuk dia ya, ke kerongkongannya. Disebutkan ya tidak membatalkan. Dia ini tidak membatalkan.
Tapi dia hendaknya berhati-hati. Kalau berpuasa jangan kemudian bersungguh-sungguh ketika masuk air ke hidung. Kemudian istimalul ibr alati fil warid. Ya, ini suatu yang diletakkan itu seperti seorang yang sakit itu ya diinfus itu membatalkan. Kalau itu untuk apa? Untuk sesuatu yang dimakan supaya dia kenyang dan sebagainya. Sampai di sini dulu. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.